إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Kita masih bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita yang kita lakukan dari pagi hari sampai kita tidur lagi, maka Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang selalu mencintai beliau, selalu bisa mengikuti akhlak, perilaku, tutur kata dan kepribadian daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita baik di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kota Makkah ada salah seorang ulama. Beliau ini usia 15 tahun sudah mendapatkan gelar doktor ahli hadis. Dan banyak sekali murid-murid beliau yang berasal dari negeri kita Indonesia. Banyak ulama-ulama yang memiliki ratusan santri, bahkan ribuan santri berguru kepada beliau. Ulama Makkah ini ya tinggal tidak jauh dari Masjidil Haram. Beliau bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Salah satu muridnya yang juga wafat di sana berasal dari Indonesia adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah salah satu tokoh Indonesia yang namanya harum di kota Makkah. Karena beliau berasal dari Jawa Tengah, akan tetapi beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wafat di Ma'la. Ma'la itu adalah pemakaman yang di situ ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimakamkan di Ma'lah. Kemudian singkat cerita, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini apabila tiba datang bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, beliau dengan para santri-santrinya senantiasa membaca beberapa kitab yang berisi tentang sirah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab-kitab Maulid diantaranya kitab Al-Barzanji, ya, kitab Ad-Dibai, kemudian kitab Simtud Duror dan beberapa kitab lainnya. Dan singkat cerita di tahun 2005 beliau meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah apabila ada orang yang sudah meninggal dunia, maka 6 bulan kemudian dicek kuburannya atau makamnya. Apabila jasadnya sudah tidak ada atau jasadnya sudah membusuk, maka secara otomatis akan diganti dengan mayat
yang baru meninggal dunia. Begitu 6 bulan berjalan, subhanallah, ternyata jasad daripada ulama tadi, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani atau Habib Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ternyata masih utuh. Kemudian beberapa bulan kemudian, 1 tahun kurang lebih, dicek kembali, maka subhanallah jasadnya juga masih utuh. Ini memberikan ibrah kepada kita. Kalau kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, adalah perbuatan bid'ah, adalah perbuatan yang mungkar, adalah perbuatan maksiat, adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka tentu saja beliau jasadnya tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jasad atau tubuh yang sudah meninggal dunia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya adalah ulama, kekasih Allah. Ya, para nabi, para rasul itu jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi di bulan Maulid ini kita harus mereview kembali bagaimana sejarah kehidupan nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah itu penting sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah namanya surah Al-Qasas, kisah. Di dalam ayat lain Allah menyampaikan laqad kana lakum fi qasasihim la'ibrah. Sungguh benar-benar ada ibrah, sebuah pelajaran di setiap kisah-kisah. Apalagi kisah manusia yang paling mulia, yaitu nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya kita mereview kembali agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW, agar anak-anak kita lebih mengenal. Oleh karenanya masjid-masjid, majelis taklim, atau kita semua yang punya rezeki lebih, maka sudah selayaknya kita bergembira dengan hadirnya bulan Maulid. Kita baca Simtud Duror, kita baca Ad-Dibai, kita baca Marhaban. Agar apa? Agar akhlak baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih bisa kita realisasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah, akhlak suamiku adalah laksana Al-Quran. Nah, di waktu yang singkat ini tentunya kita tidak akan membahas ya ratusan atau akhlak, ya puluhan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Akan tetapi ada beberapa poin penting. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW di usia 11 tahun beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berniaga ke negeri Syam, untuk berdagang, untuk berbisnis. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, beliau adalah seorang entrepreneur. Ini mengajarkan juga kepada kita yang jarang dibahas oleh sebagian mungkin guru-guru kita, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang saudagar, adalah seorang pedagang, adalah seorang pebisnis. Artinya apa? Kita juga sebagai umat muslim, ya umat Nabi Muhammad SAW, harus meniru daripada karakter beliau yang satu ini sebagai seorang pedagang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Para pebisnis, para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kata Nabi, nanti akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela Islam, dan dengan orang-orang yang benar. Artinya apa? Apapun profesi kita, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang mubaligh, atau sebagai karyawan misalnya, maka kita harus merintis bisnis.
Karena bisnis itu penting sekali. Karena finansial itu penting sekali. Ya, salah satu contoh yang diberikan kepada sahabat, yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai seorang pebisnis. Di saat perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW berpidato kepada para sahabat, wahai para sahabat, sebentar lagi kita akan menghadapi perang Tabuk. Akan tetapi kondisi ekonomi kita sedang peceklik, sedang zero, sedang kemarau. Lalu siapakah di antara kalian yang ingin menyumbang untuk perjuangan Islam? Maka singkat cerita, Sayyidina Utsman bin Affan pun mengangkat tangannya, ya Rasulullah, aku adalah salah satu orang yang akan menginfakkan sebagian hartaku untuk kepentingan perang Tabuk. Berapa harta yang diinfakkan Sayyidina Utsman bin Affan? Maka pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan menginfakkan 300 ekor onta. Kalau kita rupiahkan pada hari ini, satu ekor onta itu adalah 20 juta rupiah. Maka sedekah Sayyidina Utsman bin Affan pada saat itu adalah 6 miliar rupiah. Tidak sampai di situ hadirin, Sayyidina Utsman bin Affan menambah lagi sedekahnya dengan menginfakkan, menyedekahkan 100 ekor kuda perang. Kuda perang itu adalah kuda yang besar. Apabila berlari kuda itu kencang, dan apabila jatuh kuda itu bisa bangkit lagi. Dan kalau kita rupiahkan pada hari ini, satu ekor kuda perang itu adalah 500 juta rupiah. Berarti dikali dengan 100 ekor, maka sedekah Sayyidina Utsman bin Affan adalah 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah ditambah dengan 6 miliar rupiah, maka pada saat itu sedekah Sayyidina Utsman bin Affan adalah 56 miliar rupiah. Subhanallah. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Asyratul mubasysyiruna bil jannah. Salah satunya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, dan ada beberapa sahabat lain. Sayyidina Utsman bin Affan, malam harinya beliau qiyamul lail tidak ada yang menandingi. Bacaan Qur'annya juga tidak ada yang menandingi fasihnya. Akan tetapi beliau juga tidak meninggalkan sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis. Ini contoh buat kita, karena kaitannya dengan zaman ini. Banyak sekali mujahid-mujahid, para ustadz, para kiai yang dakwah ikhlas lillahi ta'ala, mengajarkan Quran kepada anak-anak kita. Bayangkan, hidupnya tidak layak, gajinya tidak layak, rumahnya tidak layak. Kenapa? Karena mungkin kita tidak ada yang memiliki jiwa seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan kita, kalau anak kita mengaji, itu kadang-kadang tidak kita antarkan oleh diri kita, akan tetapi oleh pembantu kita. Kenapa? Tidak menghargai daripada Al-Quran. Nah, tentunya dengan berbisnis kita akan lebih banyak menolong daripada saudara-saudara kita, membantu pondok pesantren, membangun masjid, ya, memberikan gaji yang besar kepada kiai, kepada ulama, kepada guru-guru ngaji, yang memberikan pelajaran kepada anak-anak kita tentang fikih sholat, fikih berwudu, membaca Quran. Kita harus memiliki jiwa entrepreneur agar amal soleh yang kita lakukan itu lebih luas. Nah, hadirin saudaraku jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu akhlak Nabi yang harus kita tiru, yaitu dengan menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pebisnis. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tahadus bin nikmah, saya selain sebagai seorang dai, seorang pengajar imam masjid, saya memiliki staf 28 orang yang saya berikan peluang pekerjaan. Saya punya usaha namanya Multazam Property,
jual beli sewa properti. Dan banyak dari usaha yang saya rintis ini mungkin hanya sebutir debu dibanding dengan orang-orang yang sukses, akan tetapi sudah memberikan manfaat. Ada yang anaknya di pondok pesantren, ada yang anaknya sekolah, ada yang mereka tidak bisa membayar kontrakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Barang siapa yang memberikan penghidupan kepada satu orang, kata Allah, seolah-olah dia menghidupi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Artinya apa? Kalau kita menjadi seorang entrepreneur, kita menjadi seorang pebisnis, akan banyak orang-orang yang kerja dengan kita, yang kita bisa menjadi wasilah rizki buat mereka. Itu juga amal soleh, itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu adalah agama yang komprehensif, tidak hanya memikirkan, tidak hanya membahas masalah ubudiyah kepada Allah, akan tetapi kita juga dianjurkan untuk merealisasikan nilai-nilai kebaikan itu kepada manusia. Bahkan ada sabda Nabi, salah satu ciri orang yang akan masuk surga dengan selamat itu adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Artinya apa? Dengan kita berbisnis, dengan kita berniaga, dengan kita berdagang, ya, akan banyak orang-orang yang kita berikan makan, kita berikan sedekah. Bahkan Islam menganjurkan agar kita berzakat. Apa tujuannya? Allah mengharapkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW mengharapkan kepada umatnya bahwasanya kita membayar zakat. Dengan kita membayar zakat, maka tentunya banyak orang-orang yang akan kita tolong. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama adalah kita harus menggugah, memberikan mindset kepada anak-anak kita agar mereka menjadi seorang entrepreneur. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melarang stafnya untuk memakai jilbab, melarang karyawannya untuk sholat Jumat. Mereka adalah orang-orang muslim. Akan tetapi kalau kita memiliki usaha, memiliki finansial yang cukup, maka kita pun akan bisa menolong mereka, akan menganjurkan kepada mereka untuk membaca Quran, sholat duha, sholat tepat waktu. Kenapa? Karena kita ownernya, karena kita pemiliknya. Nah, hadirin saudaraku jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Dan yang terakhir atau yang kedua adalah dengan kita mengamalkan daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah menyampaikan, sekali-kali kalian tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama di antara kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Selama kita mau mengamalkan sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dijauhkan dari azab, akan dijauhkan dari bencana, akan dijauhkan dari musibah, malapetaka, kebakaran, kebanjiran, kesialan dan lain sebagainya. Salah satu contoh akhlak yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan zikir pagi. Di saat pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW membaca Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Membaca ayat kursi 1 kali, membaca kulhu 3 kali, membaca Al-Falaq 3 kali, membaca An-Nas 3 kali. Kemudian nanti ada bacaan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Dan seterusnya. Jadi anjuran zikir pagi. Misalnya ada Rotibul Hadad, ya, ada kitab Hisnul Muslim, ada kitab misalnya Al-Ma'surat.
itu adalah kumpulan-kumpulan daripada zikir Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita amalkan. Ya, selama kita mau mengamalkan ya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Maksudnya adalah selama kita mau membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang membaca solawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka aku nanti pasti akan memberikan syafaat di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Tankihul Qaul dikatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya 100. Ya, 70 diijabah di akhirat dan 30 diijabah di dunia. Artinya apa? Dengan wasilah kita membaca Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Dan selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang terakhir, Allah tidak akan mengazab kalian. Allah akan menjaga kita semua selama kita mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan kita mengutip istighfar Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menzalimi diri kami. Apabila tanpa pengampunanmu, kami adalah orang-orang yang rugi. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit khutbah Jumat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita agar kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dan kita bisa meneladani daripada akhlak mulianya sehingga nanti kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita hadirkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita Allah ampuni dan semua doa-doa kita Allah ijabah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal, rezeki yang berkah kepada kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami harta yang berlimpah, kekayaan dunia dan akhirat ya Allah untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.